Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah Jumat rahimahullah, Imam Muhyiddin Ibnul Arabi berkata, qawaidul Islami khamsatun, yang fondasi Islam itu ada 5. Ma'rifatul ma'bud, pertama mengetahui zat yang disembah. Wal qana'atu bil wujud, menerima apa yang ada. Wal wuquf 'alal hudud, menetapi apa yang telah digariskan oleh syariat. Wal wafa'u bil 'umud, menepati janji. Wasabru 'alal mafqud, dan sabar terhadap apa yang hilang pada diri kita. Jamaah Jumat rahimahullah, yang pertama, yang fondasi Islam yang pertama adalah ma'rifatul ma'bud, mengetahui zat yang disembah. Sayyidi Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wa man arada an ya'rifa Allah fala budda min ta'allumil ilmi alladhi yuaddi bil ibadat. Barang siapa yang ingin mengetahui Allah, maka harus baginya untuk mempelajari ilmu yang dengannya ia dapat menunaikan ibadah. Contoh ibadah sholat, maka kita harus mengetahui tata cara sholat. Ibadah puasa, kita harus mengetahui tata cara puasa dan lain sebagainya, baik itu rukunnya, sunnahnya, apa yang dimakruhkan di dalamnya, maupun apa saja hal-hal yang dapat membatalkan ibadah tersebut. Wa ya'rifu bi sifati nafsil batinah, lalu setelah itu juga mengetahui dengan ilmu tersebut tentang sifat-sifat kejiwaan. Setelah mengetahui tata cara ibadah, kemudian mensucikan jiwa. Apa yang dapat mensucikan jiwa kita dari sifat sabar, ikhlas, qanaah, tawadhu, dan lain sebagainya, maupun sifat-sifat yang dapat mengotori jiwa, sifat riya, sum'ah, ingin dilihat, pamer, ingin didengar, takabur, membanggakan diri, dan lain sebagainya. Sifat apa yang bisa kita ambil dan sifat apa yang bisa kita buang. Wa yuqaddimu qabla jami'i ma'rifatu aqidati ahli sunnah wal jamaah. Akan tetapi semuanya itu harus didahului dengan pengetahuan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Liya'rifa ma yajibu lillahi ta'ala wa malaikatihi wa rusulihi, untuk mengetahui apa yang wajib bagi Allah, bagi malaikat Allah, bagi utusan-utusan Allah. Wa ma yastahilu, dan apa pula yang mustahil bagi Allah, malaikat dan rasul utusannya. Wa ma yajuz, dan apa pula yang boleh. Lebih lanjut, Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah suatu ibadah kecuali setelah mengetahui zat yang disembah.
Ai annama lam ya'rifillah, artinya bahwa siapa saja yang tidak tahu akan Allah, bal yushbihuhu bi khalqihi, dia akan menyerupakan Allah dengan makhluknya, bidlawi, semisal berupa cahaya, au ghairihi, atau yang lainnya, au ittaqada annahu sakinun fis sama, atau ia berkeyakinan bahwa Allah itu berada di langit, au annahu jalisun 'alal 'arsy, atau ia berkeyakinan bahwa Allah duduk di atas arsy, au wasafahu bi sifatin min sifatil bashar, ataupun mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia. Fahada ibadatuhu takunu li syai'in tawahhumuhu fi makhilati. Yang demikian ini ibadahnya tidak lain hanyalah angan-angan belaka sesuai dengan khayalannya. Fayakunu musyrikan billah, yang seperti inilah dia tergolong dari orang yang menyekutukan Allah. Fala tasihhu ibadatuhu, maka tidak sah ibadah dia. Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa sifat orang dan ciri orang yang telah ma'rifat mengetahui zat yang disembah ada dua. Yang pertama, dawamut tiraihi ilallah, ia akan selalu merasa butuh kepada Allah, baik di saat lapang ia butuh, ataupun di saat sempit lebih-lebih, baik di saat kaya ataupun miskin, baik di saat menjabat ataupun rakyat biasa, baik di saat sehat ia tetap memohon kepada Allah perlindungan untuk tetap sehat ataupun saat dia sakit. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semuanya adalah orang-orang yang butuh kepada Allah, dan Allah adalah Zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ciri yang kedua bagi orang yang mengenal Zat yang disembah adalah adamu qararihi ma'a ghairillah. Tiada menetapnya dia bersama selain Allah. Artinya ia tidak butuh kepada selain Allah, ia selalu bergantung kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Adapun tatkala ia membutuhkan pertolongan orang lain atau lain sebagainya, itu hanya wasilah, dan hakikat sebenarnya adalah tergantung dan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fondasi Islam yang kedua adalah al-qanaa'atu bil wujud, menerima apa yang ada. Al-Imam Muhammad bin Ali At-Tirmidzi mengatakan, al-qanaa'atu ridwan nafsi bima qasama laha min rizqi. Yang dimaksud dengan qanaa'ah adalah kepuasan jiwa terhadap rezeki yang telah dibagikan oleh Allah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, amal kebajikan dari golongan laki-laki dan perempuan, sedangkan ia beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wa qala katsirun minal mufassirin, para mayoritas ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan kehidupan yang baik al-hayatul thayyibah fid dunya hiyal qanaa'ah. Kehidupan yang baik yang dimaksud dalam ayat ini di dunia adalah qanaa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, "Kun wara'an takun a'badan nas."
Jadilah engkau orang yang warok, niscaya engkau akan menjadi sebaik-baik ahli ibadah. Wa kun qani'an takun asykarun nas. Jadilah engkau orang yang qanaah, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Wa ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, niscaya engkau akan menjadi orang yang mukmin. Rawahul Baihaqi. Lebih lanjut, Imam Dunun Nisbri mengatakan, man qana'a istaroha. Barang siapa yang qana'a, menerima apa yang telah dirizkikan kepadanya, sungguh ia telah beristirahat, tenang hatinya. Dan Allah meletakkan 5 perkara di dalam 5 perkara. Al-izzu fit ta'ah, kemuliaan berada pada ketaatan. Wadhillu fil maksiyah, kehinaan berada dalam kemaksiatan. Wal hibatu fi qiyamil lail, kewibawaan berada pada qiyamul lail. Wal hikmah fil batnil khali, hikmah berada pada orang yang perutnya kosong. Wal ghina fil qanaah, dan kekayaan berada pada orang yang mempunyai sifat qanaah. Mudah-mudahan khutbah kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.